Jadi yang dimaksud hijrah itu adalah pindahnya orang-orang Islam dari kota Mekah keluar kota Mekah. Mereka keluar atau pindah dari kota Mekah meninggalkan seluruh harta benda mereka karena tidak tahan lagi atas penindasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh keluarga mereka sendiri yang berbeda akidah, yang berbeda agama, yang mana mereka disiksa karena berbeda akidah ataupun agama. Nah, jadi yang melanggar daripada lakum dinukum waliyadin itu adalah kafir Quraisy, bukan kaum muslim Quraisy. Itu yang pertama. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerang ataupun menguasai ataupun menaklukkan kota Mekah? Karena hal ini seperti yang dikatakan oleh Pendeta Andre Tunggal, karena sekutu ataupun sekutu daripada kota Mekah, kaum Quraisy kota Mekah melanggar perjanjian Hudaibiyah, yaitu tidak boleh menyerang sekutunya orang-orang muslim dari negara Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari bangunan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu video daripada Pendeta Andre Tunggal, yang mana di dalam video tersebut Pendeta Andre Tunggal mengatakan perubahan sikap Nabi Muhammad SAW terhadap non-muslim di kota Mekah. Karena sewaktu Nabi Muhammad keadaannya masih lemah, kekuatan Islam belum ada, Pendeta Andre Tunggal mengatakan lakum dinukum waliyadin. Dan kemudian setelah Nabi Muhammad SAW, orang Islam kuat di kota Madinah, Nabi Muhammad memerintahkan mengepung mereka. Padahal pemirsa yang dirahmati Allah, apa dan mengapa Nabi Muhammad hijrah itu, Pendeta Andre Tunggal tidak mengetahuinya, tidak paham apa yang dimaksud hijrah. Hijrah adalah karena perpindahan dari kota Mekah, kota Madinah atau kota lainnya. Apa sebab pindah? Karena Nabi Muhammad dan orang Islam siksa di kota Madinah.
karena tidak tahan air sisa maka menyingkir. Nah, untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya, marilah kita saksikan cuplikan video daripada Pendeta Andre Tunggal, dan kemudian kita akan membahas pernyataan Andre Tunggal tersebut. Selamat menyaksikan. Nah, jadi contoh perubahan sikap Muhammad kepada non-Muslim yang ada di Mekah itu saya angkat, ya, saya munculkan sebagai satu pembanding bahwa kalau Anda menuduh hukum di Kristen itu berubah-ubah, ya Anda juga mesti sadar diri dalam hukum atau sikap kepada non-Muslim di dalam sejarah atau sirah Nabi juga berubah. Sebagai sebuah wawasan untuk kita membahas ini supaya kita semua dalam satu server atau satu page, bahwa di dalam Quran itu ada dua jenis, surah itu dibagi dalam dua jenis atau dua kelompok, yaitu ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madinah. Ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madinah itu bedanya apa? Jadi Muhammad pada periode pertama dakwahnya itu berada di Mekah. Teman-teman bisa lihat ini kota Mekah. Tetapi karena dakwahnya mengalami hambatan, akhirnya beliau hijrah, ya, pergi ke Madinah. Terjadilah di sana ukhuwah Islamiyah. Jadi Muhammad di Madinah itu kemudian menjadi kuat, pasukannya bertambah, banyak orang menggabungkan diri, dan disitulah turun ayat Madaniyah. Jadi ayat-ayat Madinah. Kalau tadi di awal, pada periode pertama adalah ayat-ayat Makkiyah, maka periode berikutnya adalah ayat-ayat Madinah. Nah, sehingga saya tunjukkan kepada teman-teman semua bahwa perintah Quran itu terlihat ada perubahan konteks di dalamnya seiring dengan bergantinya zaman. Yaitu misalnya di dalam surah 109, nah ini saya nggak salah lagi ya, surah 109 ayat 6, itu ayat Makkiyah, itu lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ini adalah komentar dari Muhammad kepada kaum Bani Quraisy yang menurut Donditan setelah dijelaskan ya. Jadi Muhammad tidak menyentuh atau mengganggu agama lain, dia pun artinya ya agama saya, agama kamu, agama kamu. Terlihat stance atau sense yang toleran di sana ya, which is ya kita salut. Tapi kemudian di surah At-Taubah, yaitu surah 9 ayat 5, di situ dikatakan bahwa apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangi orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah, kepunglah, awasilah tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan. Saya tunjukkan kepada teman-teman muslim bahwa ada pola atau ada sebuah pendekatan yang berbeda. Yang tadinya membiarkan, yang berikutnya setelah sampai di Madaniyah, periode Madaniyah, di mana kemudian Muhammad masuk kota Mekah kembali, ada sebuah tense yang tidak lagi membiarkan, tetapi sikapnya sudah menuju kepada sikap untuk memerangi, ya. Dan bukankah itu adalah sebuah perubahan? Nah, Donditan memberikan sebuah konteks tadi ya, setelah dijelaskan konteksnya dan sebagainya. Oke, saya berikan sebuah pelengkap ya. Karena saya berbeda, setelah saya melihat, saya membaca, saya membandingkan, menurut saya apa yang dijelaskan Donditan tidak lengkap ya. Makanya saya akan tunjukkan kepada Anda apa yang menjadi penjelasan lengkapnya. Konteks dari At-Taubah 5. Yaitu tentang masa tenggang pemutusan perjanjian antara orang beriman dengan orang kafir. Jadi saya cerita dulu, saya berharap ini jadi semacam sebuah pembelajaran, dan tentu saja saya menceritakan dalam perspektif sebagai orang yang belajar sejarah Islam. Belajar itu maksudnya ya saya pelajari, ya saya mempelajarinya. Kalau ada kekeliruan saya mohon maaf, tapi silakan dikoreksi, tapi ini yang saya pelajari. Jadi peristiwa ini dimulai dengan sebuah perjanjian Hudaibiyah. Apa itu perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian yang terjadi ketika Muhammad dan 1.400 orang muslim itu ingin melakukan tawaf ke sekeliling Ka'bah. Nah, ketika Muhammad dan 1.400 orang yang melakukan ibadah ingin melakukan tawaf itu artinya keliling Ka'bah, akhirnya
utusan dari pihak Mekah yang saat itu dikuasai oleh Bani Quraisy itu akhirnya mengambil jalan tengah, ya. Dan Muslim diizinkan untuk melakukan tawaf sekeliling Ka'bah dengan damai. Jadi 3 hari itu Mekah dikosongkan, ya, Ka'bah dikosongkan untuk Muhammad dan kaum Muslim bisa melakukan ibadah di sekeliling Ka'bah, ya. Nah, tetapi bersama-sama dengan itu ada sebuah perjanjian yang lain. Bukan hanya sekadar Muslim yang diizinkan untuk melakukan tawaf, tetapi ada suku-suku yang lain yang dibebaskan untuk memilih antara aliansi dengan Muhammad atau aliansi dengan Quraisy. Jadi ada 2 kubu besar pada waktu itu. Muhammad dengan kaum muslimin dan kaum Bani Quraisy yang menduduki kota Mekah. Suku-suku sekeliling itu diberikan kebebasan dalam perjanjian ini untuk beraliansi dengan Muhammad atau beraliansi dengan Quraisy. Dan di dalam satu poin perjanjian tersebut, perjanjian akan batal ketika apa? Ketika ada salah satu anggota menyerang anggota aliansi seberangnya. Maka itu dianggap perjanjian batal. Dan sedihnya adalah pelanggaran dilakukan oleh aliansi kaum Quraisy, ya, kaum Quraisy. Jadi 2 tahun sesudahnya ada Bani Bakar, itu aliansi dengan Quraisy menyerang Bani Qusah. Jadi Bani Qusah ini beraliansi dengan kaum muslim. Dan akhirnya pada tahun 630 itu, kejadian itu akhirnya membuat kaum muslimin yang dipimpin oleh Muhammad itu kemudian masuk dan mengambil alih kota Mekah karena terjadi sebuah pelanggaran, ya. 10.000 tentara muslim dan aliansinya masuk ke kota Mekah tanpa perlawanan yang berarti. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari tayangan cuplikan video Pendeta Andre Tunggal tadi, beliau mengatakan bahwasannya perubahan sikap Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad kaum muslimin selagi sewaktu lemah, Nabi Muhammad mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kemudian setelah Nabi Muhammad kuat yang berada di Madinah, maka Nabi Muhammad SAW menyuruh mengepung dan memaksa non-muslim masuk Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya Pendeta Andre Tunggal ini tidak memahami sejarah agama Islam. Beliau hanya mengutip atau membaca dari Wikipedia ataupun Google. Jadi beliau tidak memahami sekali tentang sejarah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah maupun di Madinah dan tentang perjanjian Hudaybiyah. Di video tersebut, Saudara Pendeta Andre Tunggal mengatakan perperangan itu terjadi antara kaum Quraisy dengan kaum Islam ataupun Muslim. Sebenarnya pemirsa yang dirahmati Allah, peperangan itu terjadi antara kota Mekah dengan negara Madinah. Karena di situ seperti yang dikatakan saudara kita Pendeta Andre Tunggal mengatakan peperangan Hudaybiyah itu terjadi karena pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh sekutu kaum Quraisy
yaitu Bakar, dan yang menyerang sekutu kaum muslim yaitu suku Qurraja'ah. Itu membuktikan bahwasannya peperangan itu bukan terjadi antara kaum muslim dengan kaum non-muslim, melainkan adalah perperangan itu terjadi antara pemerintahan di kota Mekah dengan pemerintahan Nabi Muhammad SAW yang ada di kota Madinah. Jadi itu adalah peperangan antara dua pemerintahan. Pemirsa yang dirahmati Allah, perlu kami ulangi lagi, perlu kami pahamkan lagi bahwasannya Nabi Muhammad SAW tidak pernah berubah sikap terhadap non-muslim, sewaktu itu kuat ataupun sewaktu itu lemah, seperti berada di kota Madinah. Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah ada sebabnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sekarang kita akan membahas tentang apa itu hijrah. Hijrah adalah perpindahan kaum muslimin dari kota Mekah, dari tanah kelahirannya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, sewaktu pertama datangnya agama Islam, Allah memerintahkan tentang lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Nah, seiring waktu pemeluk agama Islam semakin bertambah di kota Mekah. Terus bertambah, akhirnya penguasa kota Mekah merasa terancam dengan keberadaan agama Islam karena akan mengurangi kepercayaan terhadap agama nenek moyang mereka. Perlu digarisbawahi bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah bangsa Quraisy. Jadi mungkin saudara pendeta Andre Tugal tidak memahami. Beliau mengatakan peperangan itu terjadi antara Quraisy dengan Muslim. Jadi Nabi Muhammad itu orang Quraisy. Bahkan kakek Nabi Muhammad SAW itu Abdul Muthalib, sewaktu Nabi Muhammad SAW lahir adalah seorang pembesar bangsa Quraisy. Kakek Abdul Muthalib inilah, kakek Nabi Muhammad inilah penguasa kota Mekah sewaktu Nabi Muhammad dilahirkan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hal ini dapat kita lihat pada sejarah ketika sewaktu Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun gajah. Nah, pada tahun itu datang pasukan Abrahah dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi Yaman pada saat sebelum datangnya Islam adalah kaum Nasrani. Jadi Raja Abrahah ini merasa iri dengan banyaknya manusia, orang-orang Arab di sekitar Arab yang berziarah ke Makkah, ke Ka'bah di saat itu. Jadi Abrahah ini membangun suatu gereja yang besar namanya Al-Quraisy.
namun tidak ada orang Arab yang ziarah ke gerejanya. Maka Raja Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah, dan pada saat itu Abraha ini bernegosiasi dengan kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib. Lalu Abdul Muthalib mengatakan, ya jika Anda ingin menghancurkannya, hancurkanlah. Ka'bah itu ada penjaganya. Akhirnya pasukan Abraha yang Nasrani itu dihancurkan oleh Allah dengan mengirimkan burung-burung ababil. Maka hal ini, cerita ini diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Fil. Nah, Al-Fil itu, surat Al-Fil artinya surat gajah, bercerita tentang pasukan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Pasukan Abraha dari Yaman yang beragama Nasrani. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, begitu juga dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar merupakan orang Quraisy juga, berasal dari Bani Tamim. Bani Tamim ini adalah suku Quraisy. Kemudian sahabat Nabi juga Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berasal dari Bani Adi, yaitu suku Quraisy juga. Kemudian sahabat Nabi Utsman bin Affan, suku Quraisy juga, berasal Bani Umayyah. Bani Umayyah ini sama dengan penguasa kota Mekah di saat kota Mekah ditaklukkan, yaitu Bani Umayyah, bangsa Quraisy. Jadi Bani Umayyah adalah baninya penguasa Quraisy, yaitu Abu Sufyan, penguasa Quraisy kota Mekah. Sedangkan Utsman bin Affan berasal Bani Umayyah, adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang berasal dari bangsa Quraisy. Begitu juga Nabi Muhammad SAW adalah berasal dari Bani Hashim, bangsa Quraisy. Begitu juga sahabat Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, berasal dari Bani Hashim, bangsa Quraisy. Jadi perangan itu bukan peperangan antara Bani Quraisy dengan orang Islam, bukan. Peperangan itu adalah peperangan antara penyembah berhala dengan orang Islam, karena tidak cocok jika dikatakan peperangan itu peperangan antara Quraisy dengan kaum muslim, karena Nabi Muhammad orang Quraisy, sahabat Nabi orang Quraisy. Bahkan sahabat Nabi berasal dari berbagai negara, pemirsa yang dirahmati Allah. Salman Al-Farisi berasal daripada Persia. Bilal bin Abi Rabah, yaitu bekas budak Abu Jahal, pamannya Nabi Muhammad SAW, pembesar Quraisy, adalah berasal dari Afrika. Jadi orang Islam itu dikala itu adalah suatu negara, suatu pemerintahan yang majemuk, karena terdiri dari berbagai suku dan bangsa yang ada di sekitar Jazirah Arab, bahkan sampai ke Eropa dan Mesir. Pemirsa yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kita angkat mengenai hijrah. Apa itu hijrah? Apa yang dimaksud dengan hijrah? Pendeta Andre Tunggal mengatakan hijrah itu adalah pindah. Memang artinya adalah pindah, tapi pindahnya sebab apa? Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya yang melanggar lakum dinakum waliyadin itu bukanlah orang Islam.
Karena sewaktu di kota Mekah, di tanah air mereka, Nabi Muhammad dan orang-orang Islam yang berislam di tanah air mereka, di tanah kelahirannya, diintimidasi dan diancam bunuh. Karena setiap ada orang Islam, mereka akan disiksa. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Oleh karena itulah ketika sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabatnya untuk hijrah. Ada yang hijrah ke Abyssinia. Abyssinia itu adalah Ethiopia sekarang, dan diterima baik di sana. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, begitu juga kita Nabi Muhammad pindah ataupun hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad itu lari, bukan pindah. Karena pada saat itu kaum kafir Mekah telah bermufakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi yang dimaksud hijrah itu adalah pindahnya orang-orang Islam dari kota Mekah keluar kota Mekah. Mereka keluar atau pindah dari kota Mekah, meninggalkan seluruh harta benda mereka karena tidak tahan lagi atas penindasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh keluarga mereka sendiri yang berbeda akidah, yang berbeda agama, yang mana mereka disiksa karena berbeda akidah ataupun agama. Nah, jadi yang melanggar daripada lakum dinukum waliyadin itu adalah kafir Quraisy, bukan kaum muslim Quraisy. Itu yang pertama. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian mengapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyerang ataupun menguasai ataupun menaklukkan kota Mekah? Karena hal ini seperti yang dikatakan oleh pendeta Andre Tunggal, karena sekutu ataupun sekutu daripada kota Mekah, kaum Quraisy kota Mekah melanggar perjanjian Hudaibiyah, yaitu tidak boleh menyerang sekutunya orang-orang muslim dari negara Madinah. Jadi ini adalah sebenarnya adalah peperangan antara dua negara, dua pemerintahan, yang mana telah ada kesepakatan namun dilanggar oleh sebelah pihak. Dan oleh karena itulah, karena pelanggaran inilah turun surat At-Taubah. Namun permasalahannya adalah karena pendeta Andre Tunggal hanya mengutip satu ayat saja, yaitu ayat kelima, yang menyebabkan seakan-akan orang Islam ini seperti orang barbar. Padahal tidak. Orang
orang Islam itu adalah orang yang damai. Tidak ada satu ayat pun yang menyuruh jika kita baca satu surat ataupun sekurang-kurangnya 5 ayat. Karena ayat di dalam Al-Quran itu saling berkaitan. Apa sebab pertamanya, apa yang menyebabkannya sehingga terjadi kekurangan. Dan setelah terjadi kekurangan, apa yang terjadi? Setelah negara, setelah kota tersebut dikuasai, apa yang terjadi? Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ini sangat jelas sekali jika kita membaca 3 ayat saja di dalam Al-Quran. Jangan satu ayat, seperti misalnya surat At-Taubah ayat 5 yang diuraikan oleh Saudara Pendeta Andre Tunggal, yang seakan-akan menggambarkan bahwasanya setelah orang Islam kuat, maka orang Islam menyerang orang-orang yang lemah. Seperti yang saya uraikan tadi. Padahal orang Mekah yang mengusir, yang menindas orang-orang Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, seperti contohnya, baiklah kita baca terjemahan daripada Al-Quran yang kita baca dari ayat keempat sampai dengan ayat ke-6 surat At-Taubah, supaya kita lebih memahami apa yang dimaksud oleh Al-Quran tersebut. Apa yang dimaksud yang diperintahkan oleh Allah. Ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi surat At-Taubah ini adalah perintah Allah, Sang Pencipta alam semesta ini beserta isinya, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada orang-orang yang melanggar perjanjian Hudaibiyah. Nah, baiklah kita baca. Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Itu adalah surat At-Taubah ayat ke-4. Kemudian surat At-Taubah ayat ke-5. Surat ke-9 ayat ke-5. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Mengampun, Maha Penyayang. Kemudian kita lanjutkan surat At-Taubah ayat ke-6, surat ke-9 ayat ke-6. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah
agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itulah karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwasanya Allah menyuruh menghukum orang-orang yang melanggar perjanjian. Dan jika tidak melanggar perjanjian, tidak disentuh sedikit pun. Kemudian di ayat ke-6, setelah mereka kalah, kemudian ditawan, maka sampaikanlah firman Allah. Nah, kita bacakan kepada mereka Al-Quran. Misalnya, inilah lo agama kami, ini yang diajarkan agama kami, ini firman Allah yang diajarkan kepada kami. Nah, jika mereka tidak mau menerimanya, seperti ayat ke-6 tadi, antarkan mereka ke tempat yang aman. Jika mereka menerimanya, sudah tentu bergabung dengan orang Islam. Jika mereka bergabung dengan orang Islam, mereka akan mendapatkan zakat, mendapatkan bantuan dari orang Islam, berbagai kebutuhan yang diperlukannya. Jadi hubungan antara ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-6 tadi sangat jelas sekali. Pertama, kaum musyrikin ini melanggar perjanjian. Kaum musyrikin ini maksudnya adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang-orang yang menyekutukan Allah ini mereka menyembah, membuat patung lalu disembah. Lalu ini adalah penggambaran daripada Allah. Padahal Allah telah melarang membuat patung. Tidak boleh membuat patung untuk disembah. Tidak boleh membuat gambar Allah, kan begitu. Itulah yang dimaksud dengan musyrik. Dan musyrik itu juga menyebut Allah itu beranak, Allah itu lebih dari satu. Itulah musyrik. Itu maksudnya kaum musyrikin. Nah, sangat jelas tadi jika kita membaca dari ayat ke-4 sampai ke-6 surat ke-9 tadi, surat At-Taubah tadi sangat jelas sekali. Yang diperangi oleh Nabi Muhammad itu adalah orang yang melanggar perjanjian Hudaybiyah. Karena mereka sudah kelewatan sekali. Mengapa dikatakan bulan-bulan haram yang diserang? Mengapa setelah bulan haram perangilah mereka? Karena kaum kafir Quraisy ini, kaum musyrikin ini tahu, pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa orang Islam tidak akan menyerang jika bulan-bulan haram. Karena bulan haram dilarang oleh Allah untuk berperang, karena untuk beribadah. Karena pahalanya lebih besar pada bulan haram itu. Bulan haram itu adalah seperti ada 4 bulan. Bulan haram itu ada 4 bulan. 3 berturut-turut dan 1 tidak berturut-turut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, karena mereka mengetahui bahwasanya orang Islam tidak boleh berperang di bulan-bulan haram, maka tekanan mereka terhadap orang Islam semakin kuat. Mereka membatalkan perjanjian Hudaybiyah dan
menyerang dan mengganggu orang-orang Islam. Jadi karena itulah maka Allah perintahkan kepada orang Islam setelah bulan-bulan haram, setelah berlalu bulan-bulan haram, maka perangilah mereka. Jadi intinya bukan orang Islam, bukan negara Islam, bukan pemerintah Nabi Muhammad SAW yang menyerang pemerintahan kota Mekah duluan, bukan. Tetapi karena tekanan kaum kafir Quraisy, kaum musyrikin Quraisy, pemerintahan kota Mekah yang selalu menyerang dan menganiaya orang-orang Muslim karena mengetahui bahwasanya mereka orang-orang Islam itu dilarang berperang di bulan-bulan haram. Nah, kepada saudara Andre Tunggal, pemahaman Anda tentang agama Islam masih sangat kurang sekali. Karena sejarah Nabi Muhammad SAW itu bukan seperti yang Anda pikirkan, seperti yang Anda dapatkan dalam Wikipedia maupun Google. Jika Anda ingin mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW yang lengkap, maka bacalah Sirah Nabawiyah. Banyak dijual di toko-toko. Nah, namanya Sirah Nabawiyah, yaitu sejarah dari kelahiran Nabi Muhammad sampai wafatnya. Dari kakeknya berkuasa di kota Mekah sebagai pembesar kota Mekah sampai Nabi Muhammad wafat, ada di dalam Sirah Nabawiyah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi kami tegaskan bahwasanya bukannya Nabi Muhammad SAW yang mengganggu kafir Quraisy, tetapi kafir Quraisy lah yang selalu mengganggu Nabi Muhammad SAW, yang mengganggu umat Islam. Terutama gangguan mereka yang terbesar adalah pada saat bulan-bulan haram, yaitu ada 4 bulan haram yang dilarang oleh Allah dikala itu untuk berperang. Karena bulan-bulan haram itu adalah merupakan tempat ataupun di mana waktu-waktu ibadah yang sangat besar pahalanya. Maka di 4 bulan haram itulah orang-orang Muslim meningkatkan ibadah mereka. Adapun bulan-bulan haram itu adalah, yang pertama adalah Zulhijjah, kemudian Zulkaidah, kemudian bulan Muharram, kemudian bulan Rajab. Nah, 4 bulan itulah bulan-bulan yang besar pahalanya jika kita beribadah pada bulan tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi kepada saudara pendeta Andre Tunggal saya tegaskan bahwasanya yang melanggar lakum dinukum itu bukan umat Islam. Yang melanggar adalah kafir Quraisy di Mekah, bukan Muslim Quraisy yang melanggar lakum dinukum waliyadin. Karena mereka pindah, karena kaum Islam disiksa di kota Mekah. Kaum Islam itu disiksa di tanah kelahirannya, maka mereka pindah.
Di mana-mana di dunia ini orang lebih mencintai tanah kelahirannya daripada tanah tempat mereka pindah. Pasti demikian. Jadi intinya, yang melanggar lakum dinukum waliyadin, agama bagimu, agamaku bagiku, adalah kaum kafir Quraisy. Kemudian terjadinya penaklukan kota Mekah karena pelanggaran, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy Mekah. Puncaknya adalah karena setelah melanggar perjanjian Hudaybiyah, karena ada kesepakatan jika ada yang melanggar maka perjanjian batal, maka wajib negara tersebut ditaklukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hanya inilah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Ini adalah khusus untuk menjawab pernyataan daripada pendeta Andre Tunggal yang mengatakan Nabi Muhammad cupu ketika lemah. Ya, Nabi Muhammad tidak pernah melanggar apa yang diucapkannya. Bahkan Nabi Muhammad orang Islam untuk menghindari penyiksaan di tanah air mereka meninggalkan tanah air yang mereka cintai, pindah ke Madinah, dan di sana orang-orang Islam menyambut mereka dengan gembira. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat dan perteguh terus keimanan kita, yaitu iman dalam Islam, karena hanya agama Islam ini sajalah agama yang benar. Agama Islam ini diturunkan pertama kali kepada Nabi Adam, dilanjutkan oleh Nabi Nuh, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Musa, dan dilanjutkan Nabi Isa, dan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Itu makanya di dalam kitab yang terdahulu tidak ada nama agama. Yang ada adalah keyakinan, kepercayaan kepada Allah yang satu, yang esa, yang tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.